Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Alfian, anggota dari kelompok dengan judul Analisis Teknoekonomi Fitur-fitur pada Mobil Listrik Pintar. Bersama dengan saya ada Kang Ilham Jawas, Kang Baginda Muhammad Raihan, Kang Muhammad Ihsan Hizbullah, dan Kang Raden Raffi Nurhuda. Next. Oke, untuk pembahasan pada presentasi kali ini ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kang Ilham Jawas, metode yang akan disampaikan oleh Kang Raden, pembahasan yang akan disampaikan oleh Kang Baginda, dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kang Ihsan. Oke, untuk pendahuluan kepada Kang Ilham Jawas, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rafli. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, industri otomotif telah mengalami transformasi besar. Dengan diperkenalkan mobil listrik bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga solusi atas kebutuhan mobilitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan efisiensi energi tinggi dan emisi karbon rendah, mobil ini menarik bagi konsumen modern peduli terhadap lingkungan. Untuk membangun mobil listrik yang sukses, pemahaman mendalam tentang preferensi dan kebutuhan pengguna sangat penting agar produsen dapat merancang produk yang memuaskan. Baik, next. Baik. Beberapa fitur menonjol pada mobil listrik untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern meliputi penggunaan sel surya untuk daya mobil listrik, navigasi GPS memberikan informasi terkini tentang kondisi lalu lintas untuk menghindari kemacetan, lalu ada sensor parkir mempermudah dalam melakukan parkir dengan tampilan visual di layar dashboard yang menunjukkan jarak mobil dengan objek di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada aplikasi pemantauan kondisi kesehatan mobil listrik, mendeteksi masalah pada mobil dan memberitahu pengguna untuk melakukan servis tepat waktu. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa mobil listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menawarkan pengalaman berkendara yang canggih, nyaman, dan aman. Analisis penggunaan metode perhitungan net present value diperlukan untuk memahami kebutuhan penjualan mobil listrik dengan lebih baik dan memperhitungkan arus masuk serta aliran kas selama penjualan mobil berlangsung. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raden. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang metode. Penelitian ini memfokuskan pada dua aspek analisa data. Yang pertama ada aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansial mencakup perkiraan jumlah pendanaan dengan menggunakan konsep Net Present Value atau NPV. NPV membantu menilai profitabilitas suatu investasi dengan menghitung nilai arus kas masuk dan keluar pada waktu yang berbeda. Rumus NPV adalah arus kas dibagi dalam kurung 1 tambah I dikali T dikurang investasi awal, di mana I adalah tingkat diskon dan T adalah jumlah periode waktu. Aspek non finansial adalah menyoroti dampak yang signifikan namun tidak dapat diukur secara ekonomi seperti teknologi dan masalah-masalah teknis lainnya. Setelah mendapatkan kedua aspek tersebut, penelitian kemudian menggunakan studi teknoekonomi. Studi ini menganalisis dan menilai topik dengan menggabungkan aspek teknis dan ekonomis, serta memberikan opsi yang optimal dari berbagai alternatif. Hasil dari studi teknoekonomi ini menentukan apakah fitur dari mobil pintar layak atau tidak layak untuk diimplementasikan kepada para pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baginda. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk di sini pertama-tama kita akan memperhitungkan biaya bahan baku dari fitur Smart Electric Car ini. Di sini totalnya adalah Rp5.882.000 untuk tahun ke-0. Berikutnya kita menghitung total biaya bahan baku yang diperlukan pada periode tahun yang akan mendatang, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, di mana tahun ke-0 itu adalah 2024 dan tahun ke-4 adalah 2028, dengan jumlah totalnya adalah Rp29.511.000.
Kemudian akan memperhitungkan biaya tetap fitur dari Smart Electric Car ini, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah atau konstan, yang tidak berubah oleh periode waktu. Di sini totalnya adalah 86.500.000 rupiah. Kemudian kami memperhitungkan biaya tidak tetap dari fitur ini yang setiap periode tahunnya, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Di mana masing-masing untuk tahun pertama ada 915.000, kemudian tahun periode ke-0, kemudian periode kedua ke-1 itu 1.050.000, tahun kedua itu 860.000, kemudian tahun ketiga 860.000 juga, dan tahun terakhir atau tahun keempat adalah 845.000 rupiah. Kemudian untuk memperhitungkan biaya tidak tetap dari fitur Smart Electric Car ini, di mana biaya bahan baku akan ditambah oleh biaya bahan penunjang untuk setiap periode tahunnya. Kemudian untuk penerimaan kas dari pembuatan fitur Smart Electric Car ini, dengan mengalihkan jumlah produksi dan harga jual. Yang di sini harga jualnya kami berikan 6 juta. Kemudian untuk hasil dari perhitungan NPV atau Net Present Value-nya didapatkan sebanyak 542.451.000 sekian. Kemudian jika dikurangi dengan jumlah investasi awal yaitu 600 juta, maka hasilnya adalah 57.548.000 sekian. Yang karena hasilnya positif, maka proyek ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan dan dapat memberikan keuntungan untuk investor. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ada kesimpulan. Jadi dari nilai NPV yang telah diperoleh dari perhitungan menghasilkan nilai NPV yaitu 542.451.769,94 dengan mengurangi jumlah investasi awal sebesar 600 juta. Dan NPV maka hasilnya adalah 57.548.230,06. Karena hasilnya adalah positif, maka proyek dapat dilanjutkan dan dapat mendatangkan keuntungan untuk investor. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.